bisa terlalu memaksa untuk bisa memberikan komplimennya juga. Dan tim Liquid ID benar-benar bisa menunjukkan bagaimana mereka riset. Karena game pertama tadi tamparannya luar biasa loh. Buset itu mau tampar gamparan diapa-apain semuanya di situ dah. Titipan ini tuh gak, bolanya Aka yang zaman dulu 100 ton. Tapi ya ini sebuah mentalitas yang berbicara, walaupun mereka adalah player-player muda. Mereka player-player yang mungkin ini baru mengecap juga panggung internasional, DM Series. Riset yang mereka lakukan begitu luar biasa loh Pak. Benar panggung pertama lah. Keren banget, mereka bisa bangkit dan ya mereka gak kebawa hype juga walaupun dalam keadaan lagi unggul. Ya, tapi setidaknya untuk sekarang juga Cloud sudah memiliki 3 item yang memang wajib dia punya ya. DAS, Karashan, lalu ada Golden Staff juga. Ini akan mendongkrak lagi damage yang mereka miliki di bagian bawah Inotarat ditumbangkan. Yap, udah mulai dicicil lagi dan tidak akan dibiarkan ya Iron Kiki-nya sendirian. Tapi Lord masih coba untuk ditahan oleh Fnatic Onyx Philippines. Sementara yang lainnya nih, lane tengah, lane bawahnya yang tidak ada penjagaan udah mulai dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa dihancurkan. Dan di bagian tengah, Brusco belum terlalu bisa untuk bisa masuk dalam area defensif yang sudah dibangun oleh Liquid. Federal Strike terlihat. Aran melihat dari kejauhan. Apakah mereka akan masuk untuk bisa menghajar dan juga membawa habis, tapi SQL, Void Crystal sudah terlihat pula. Di Super Prince mundur kembali. Dan itu dia item yang penting untuk SQL, Wishing Lantern. Efek Butterfly juga yang ngebuat tadi adanya damage tambahan yang bisa membuat dari Fnatic Onyx Philippines tercicil. Iron Shiki bikin Maleficent loh. Penetration, karena ada tambahan 20% juga dari attack speednya. Maleficent menjadi pilihan untuk Iron Shiki. Cuman dengan begitu banyak tekanan, begitu banyak keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Liquid ID sendiri ya, Elra tetap bisa menstabilkan leveling yang dia miliki. Setidaknya dia stabil dulu nih, dia sama Iron ini dia pepet terus levelnya. Karena tadi hanya tumbang 1 kali aja ya, di saat adanya ganking dari shortcut di bawah. Tapi habis itu Kearanya masih aman. Masih punya positioning yang baik, belum ada juga targeting yang langsung menuju ke arah dia lagi. Karena kalau udah mainnya 5 versus 5, Keara bakal susah banget di lini paling belakang. Karena dari tim Liquid ID mereka akan bermain secara front to back. Sekarang mereka menurunkan tempo habis-habisan. Mereka akan coba mainkan lagi bagaimana pola pikir nanti dari Fnatic Onyx PH. Ya apa sebenarnya yang mau diinginkan oleh tim Liquid ini? Ya. Metode seperti apa gitu? Yes. Jadi Super Friends juga ini, walaupun memang belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak belum terlihat adanya combo yang mematikan nih antara Brusco dan Super Friends. Begitu yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID agar tidak termakan dengan pick-off powernya juga. Dan menunggu ke arah Lord yang berikutnya, di mana Lord yang sudah ter-enhance akan menjadi zona peperangan harusnya. Waduh, ketahuan ada Brusco di situ. Dan dia gocekannya boleh-boleh. Kita udah lama ya ngeliat Iron Shiki pakai Cloud ya sebenarnya. Lama banget. Dan Fabian versus King Kong. Lord Dance. Yap, unggul level sih. Tapi masalahnya Fabian nggak bisa pegangin Lord kayak King Kong. Yap. Ini harus benar-benar nungguin dulu siapapun yang bisa bantuin setup. Dan kayaknya bakal cari informasi. Yang penting mereka tidak overcommit. Karena sekarang pertempurannya kembali tercipta. Federasi pun sudah terlihat. Tapi ternyata untuk sekarang damage pun masih bisa ditanam oleh suara berbeda. Ada satu orang yang berhasil menjadi korban. Sejauh ini Brusco belum untuk menghilang. Tapi Aran lenyap juga. Yap. Dan Lordnya bakal coba untuk di-reset pelan-pelan. Dan King Kong bakal coba untuk kembali memberikan tubuhnya. Waduh, Soda saja pasti berhasil menyelamatkan diri. Bisakah Fabian mendekat? Sejauhnya King Kong berhasil langsung dilakukan keuntungan untuk tim Liquid. Dan let's go Liquid yang sudah mulai berkumandang di IOI. Ini benar-benar membuat boostingan moral dan juga semangat pastinya untuk mereka. Sebuah keputusan di mana Fabian memang kena poke, tapi dia bisa tetap maju. Dan King Kong yang ditarget lah yang akhirnya membuat dari Lord pun bisa jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Karena secara itemization ini dia udah full untuk Iron Shiki-nya. Tinggal ganti aja nanti shoes-nya. Karena Windtalker juga udah lumayan menambahkan movement speed-nya juga. Wishing Lantern dan Glowing One ini combo mematikan yang ngebuat dari King Kong dan Kirk bisa dipok terus-terusan juga di tangan YSKL. Dan kita lihat nanti sepatunya akan ditukar apa? WON atau Winter? Kita belum tahu nih mau ke arah mana. Mudah-mudahan ada satu setup yang begitu baik guna untuk bisa menghancurkan langsung area defensif yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Namun di SCL kehilangan cukup banyak HP, Revitalize dibuka. Tapi kemungkinan kayaknya kalau slot untuk keadaan kayak gini biasanya Winter ya. Winter ya? Jadi ulti Winter gitu aja ya.
Mario ulti Winter biar nggak kena cancel Betul. juga, biar bisa langsung masuk ke Super Prince-nya juga. Dan Lord akan dibiarkan dulu di arah bottom lane. Lane atas, lane tengah yang bakal coba untuk didorong oleh tim Liquid ID. Jadi Fnatic Onyx Philippines sebenarnya secara high ground mereka cukup kuat. Mereka punya Farsha dan juga Granger. Cuman tadi kita lihat ya, bagaimana dengan Farsha yang emang sudah membuka DPD Aspect, tapi semua orang bukannya menjauh malah mendekat. Itu yang membuat dari DPD Aspect-nya tidak terlalu optimal juga. Beberapa kali sudah terlihat ada Immortal di dalam tubuh dari Brusco, di bagian tengah wave minion akan dihilangkan, tapi di bawah Desarus sudah tumbang. Ya, karena Federal Aspect itu beda sama Real Manipulation ya. Secara damage yang satu burst, yang satu DPS. Yap. Dan juga areanya tuh bisa di pegang sama Eve. Karena ya semuanya nempel. Kalau Farsha kan tetesannya bisa diarah-arahin, Iya, itu iya. kan bisa digocek dengan cepet. Dan kalau tercolek ya wes. Iya, cancellation kayak tadi. Iya. Pas Brusco-nya mau tendang kayak Yaskiel langsung buka Real Manipulation. Udah. Karena dia immune. Gak bisa diapa-apain. Nggak bisa tercancel dengan sisi power, hanya Iya. dengan suppress saja. Cancellation terhadap Real Manipulation. Jadi kayak tadi langsung dibuka, akhirnya ngegagalin inisiasi setup dari Brusco-nya. Dan ini ngebungkam sedikit ya agresivitas dari Fnatic Onyx Philippines. Oke. Mereka juga cukup terhambat ya dari para Onyx. Tapi King Kong masih menjadi satu badan utama dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh Uranus ya. Kita lihat. Harusnya akan ada jauh lebih baik lagi tekanan dibangun oleh tim Liquid. 7.300 lah perbedaannya. Walaupun unggul ya dari 7.300, tapi Fnatic Onyx Philippines mereka masih bisa menjaga setidaknya nih 2 base turret yang dimiliki juga. Dan Lord bentar lagi bakal muncul di dalam 15 detik ke depan. Ini cukup berbahaya kalau misalkan nantinya tim Liquid ID mereka nggak bisa nge-pick off kayak satu kayak tadi kayak King Kong-nya, karena secara damage kayak Oppressor Rod itu kan juga lumayan tuh nambahin damage lagi untuk sambil retry kan. Masing-masing udah punya satu soft skill tambahan sebenarnya ya. Iya ya. Untuk mendapatkan objektif. Soul Saver juga ya. Iya, Soul Saver punya. Soul Saver bisa dimanfaatkan oleh Papian. Tapi BMI sekarang sudah terlihat. Akankah ada pertempuran yang terjadi? Atau di depan berbeda, Widi berhasil menarik dari pergerakan dari Kirk. Tapi King Kong mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada satu pedasa yang dikeluarkan dan sekarang Wewen sudah diaktifkan pula. Bahkan melaju duet. Sudah terlihat berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Brusco-nya pun harus mundur. Dan Super Prince saja bisa melihat dari kejauhan. Mereka bisa harusnya mendapatkan Kara Lord ini. Karena Kirk sudah tidak bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh Liquid. Tapi kayaknya nggak akan dibiarin sih. Oke, dan Lord yang masih didapatkan. Ada Brusco yang kehilangan dari mortalnya. Waktunya untuk bisa gajang. Dan selesailah sudah Brusco di Kirk. Dua player ditumbangkan secara cepat. Bahkan secara Kelra berusaha untuk bisa kabur. Yap, walaupun memang Kelranya berhasil kabur, tapi keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka secure 2 poin kill. Mereka ambil juga Lordnya. Dan ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk bisa menembus lini defensif dari Fnatic Onyx Philippines. Walaupun dalam 20 detik Kirk-nya bakal hadir, Brusco juga bakal spawn kembali. Tapi harusnya Super Wave Minion yang akan bisa dimanfaatkan. Setidaknya bisa menghancurkan base turret dulu nih di depan. Oke, adaptasi yang begitu indah diperlihatkan oleh tim Liquid ID. Ada satu portal memang sudah dibuka. Bahkan sekarang waktunya untuk mereka bisa menggajak lagi. Dan Kelra memiliki karena pada Kelra pun berhasil dihancurkan dan game. 1-1, let's go Liquid. Dan itu dia Winter Crown Blazing Duet dari Island Siki juga yang mengesir pemain-pemain dari Fnatic Onyx Philippines. Dan ini dia mentalitas dari pemain-pemain muda kita yang ternyata mereka nggak